Ini cerita dari penggemar Scary Things yang ngirim ke email kita. Dan dia minta disamarin namanya ya. Jadi gue samarin namanya jadi Dania. Oke. Soalnya dia takut kalau kejadian yang dia bagiin ini bisa keulang lagi nanti di masa sekarang. Kata dia gitu. Ya. Nah, gara-gara kejadian ini dia tuh benar-benar trauma dan jadi sedikit peka sama hal-hal mistis di sekeliling dia. Meskipun dia nggak bisa melihat secara langsung. Jadi Dania ini tuh tinggal di kota Jember yang masih sedikit kental sama hal-hal mistis pada waktu itu. Dan kejadian ini tuh pas Dania tuh umurnya 6 tahun, masih kelas 1 SD di tahun 2007. Jadi dia sama mbaknya ini, maksudnya kakaknya gitu ya, itu dititipin di rumah nenek. Nah, by the way Dania sama mbaknya ini umurnya cukup jauh katanya. Dan di rumah neneknya ini ada omnya Dania juga. Sedangkan orang tuanya Dania tuh kerja di Surabaya. Jadi Dania ini setiap pulang sekolah itu selalu tidur siang. Dan sorenya tuh sekitar jam 5-an itu jam dia pergi ngaji. Tapi satu hari dia tuh ngerasa badannya kayak capek banget gitu pas pulang sekolah, Moy. Soalnya pas itu sepeda dia bannya bocor. Jadi dia pulang jalan. Dan jarak dari rumah neneknya dia ke sekolah tuh cukup jauh kalau misalkan jalan. Nah, sampai rumah dia bersih-bersih, makan, dan ketiduran sampai jam 5 kurang karena capek itu kan. Oke. Nah, mbaknya Dania ini lagi nyapu-nyapu pekaran rumah gitu. Terus marah karena katanya Dania dibangunin tuh susah. Soalnya itu jamnya udah mepet banget buat dia ngaji kan. Dania disuruh buru-buru lah buat bangun dan siap-siap. Dania yang masih ngantuk tuh langsung bangun dan mau mandi. Nah, di sini Moy, gue jelasin dikit ya layout rumah neneknya. Jadi kamar mandi di rumah neneknya Dania ini tuh ada di belakang rumah. Jadi kalau misalkan mau kamar mandi harus ngelewatin dapur dulu. Dan dapurnya ini kalau pintunya nggak dibuka atau lampu nggak dihidupin itu bakal gelap banget. Sebelum dapur ngelewatin lorong dulu. Kanan kirinya tuh ada kamar. Nah, kamar yang sebelah kiri itu kamar omnya Dania. Tapi jarang banget ditidurin kamarnya, makanya pintunya selalu dibuka. Tadi gue bilang kan Dania tuh sensitif, tapi nggak bisa ngeliat jelas. Nah, tiap Dania ngelewatin lorong itu, dari sudut matanya dia selalu ngeliat pocong yang awalnya rebahan terus bergerak jadi duduk gitu di kamar yang jarang ditempatin tadi. Si kamar omnya itu. Balik nih ya, Dania yang baru bangun nih di sore itu, dia ngelewatin lorong. Pas lewat lorong untungnya aman-aman aja. Oke. Tapi pas Dania mau ke dapur, Dania tuh kaget banget, Moy. Dari yang masih ngantuk, Dania matanya langsung melotot. Tapi badannya dia kerasa lemes kayak dek gitu. Karena 2 meter di depannya Dania, di area dapur itu ada sosok hantu yang namanya tuh Gelundung Plecek. Gua nggak pernah dengar lagi. Nah, kalau kata Dania, ini sosok hantu kepala yang wujudnya tuh kepala doang, kayak kepala tapi mirip-mirip buah kelapa. Jujur gue juga baru dengar, kayak lu berdua. Kayak kepala ngambang, nggak ada badannya Iya, gitu. kepala bener-bener kepala doang. Anjing. Gue baru denger juga nih si Gelundung Plecek ini. Tapi begitu gue search di Google dan gue lihat Moy, bangsat nih gue merinding banget sih. Jadi yang Dania lihat, sosok ini tuh bentuknya kayak buah kelapa yang masih ada kulitnya. Tapi ada mata sama mulut mirip kayak labu Halloween gitu. Tapi ini bedanya kelapa, bukan labu. Terus juga mata dan mulutnya tuh lebar banget sama berapi-api, katanya gitu. Mungkin kalau gue ceritain kayak gini gak seserem itu kali ya. Tapi kalau misalkan lo coba googling nih, itu tuh serem banget. Coba gue sambil googling ya. Boleh. Gue sambil lanjut ya. Padahal di dapur rumah neneknya Dania ini gelap karena lampunya tuh belum dihidupin dan pintunya nggak dibuka. Tapi dia bener-bener bisa lihat jelas banget, kayak seakan-akan itu tuh terang, padahal ya gelap. Nah, nggak cuma ditampakin doang Moy. Makhluk ini tuh suaranya besar banget, menggelegar, kayak yang ngetawain Dania gitu. Oh iya, serem-serem lagi. Lo udah lihat? Coba lihat, Moy. Kepala doang lagi. Serem kan? Nah, si makhluk ini tuh ngetawain Dania gitu Moy. Dania mau teriak banget, tapi nggak bisa sama sekali. Suara dia nggak bisa keluar buat teriak ke mbaknya yang ada di teras depan rumah tuh. Dia cuma bisa berusaha buat bangkit dari yang duduk sampai berdiri. Nah, tapi Moy, Dania bilang kalau badannya dia ini kerasa kayak ditarik ke arah sosok ini. Tadi kan jaraknya 2 meter kan. Dia kayak ngerasa dia tuh ketarik buat ngedeket ke sosok ini. Cuman ternyata bukan sosok ini yang narik dia. Ternyata pas Dania nengok ke belakang, ada sosok kuntilanak yang ngedorong Dania buat ngedeket ke arah si Gelundung Plecek ini. Anjing.
Dania nangis senangis-nangisnya dan dia masih nggak bisa teriak sama sekali, Nat, Moy. Mulutnya dia tuh kayak dibekap gitu loh. Jadi kayak cuma bisa cuma bisa kayak gitu. Dalam hati Dania ini pengen banget baca ayat kursi kayak yang diajarin sama guru ngajinya. Cuman ya anak SD kelas 1 panik belum lancar ayat kursi gitu ya. Jadi dia cuman coba untuk baca surat An-Nasr berkali-kali sampai akhirnya untungnya nih ya dia bisa lari tuh ke arah mbaknya yang ada di depan rumah. Nah pas dia lari ke arah depan dan dia ngelewatin kamar omnya itu, Dania tuh udah bukan ngelihat di sudut matanya lagi. Dia benar-benar ngelihat jelas banget ada pocong berdiri di depan pintu kamar omnya itu. Lagi-lagi Dania cuma bisa nangis, Nat, Moy. Pas udah sampai depan rumah pun dia langsung ngadu tuh ke mbaknya soal apa yang dia lihat tadi. Tapi mbaknya nggak percaya sama sekali, malah nganggep Dania nih ya alasan aja karena nggak mau ngaji, karena emang itu udah waktunya dia ngaji kan harusnya. Dan karena kelihatan tetangga nih, akhirnya tetangga Dania nenangin dia lah. Tetangganya ini mikir Dania sama mbaknya tuh berantem karena biasanya emang kayak gitu. Dania ini suka nggak nurut lah sama mbaknya. Tetangganya nyuruh mbaknya Dania, yaudah mandiin aja tuh Danianya karena udah mau maghrib juga. Mereka jalan lah dari depan ke belakang ke arah kamar mandi ya. Dania juga sembunyi tuh di belakang mbaknya pas jalan ke dapur karena saking takutnya si Dania ini. Bahkan saking takutnya, tadinya tuh Dania nggak mau ke bagian dapur lagi. Dia mau kabur aja dari rumah neneknya ke rumah bibinya yang jaraknya tuh nggak jauh dari sana. Tapi mbaknya Dania nyeret tangan Dania sambil marah-marah gitu, kenceng banget. Pas udah di area dapur nih, Nat, Moy, sosok kuntilanak sama pocong tuh udah nggak ada, untungnya. Tapi sosok si gelundung plecek itu masih ada di sana, di keadaan dapur yang udah gelap banget. Dan Dania masih ngelihat sosok ini ngetawain dia kenceng banget. Nah anehnya, mbaknya Dania ini gak ngeliat apa-apa. Sampai Dania dimarahin abis-abisan karena mbaknya ngira Dania tuh halu dan kebanyakan nonton film gitu loh. Dania takut banget dan dia benar-benar lari tuh dari cengkeraman mbaknya ke rumah bibinya yang tadi gue bilang. Dia lari ke rumah bibinya ya. Dan di rumah bibinya ini ada pamannya Dania di sana, ada sepupunya dia juga. Dan Dania nyeritain tuh sedetail mungkin apa yang dia rasain, apa yang kejadian sama dia. Pamannya Dania yang emang sensitif sama hal-hal gaib percaya sama ceritanya Dania ini. Nah cuman bibinya nggak percaya, kayak mbaknya Dania. Udah cerita kayak gitu, Dania disuruh stay dulu lah di rumah bibinya ini sampai nenek dan omnya balik dari sawah. Dan pas nenek dan omnya udah sampai, diceritain sama mbaknya Dania. Neneknya Dania percaya karena katanya emang orangnya tuh agak kejawen gitu. Terus akhirnya neneknya Dania pulang ke rumahnya dan kelapa ini ditaruh lah ke samping rumah. Terus neneknya bawa gayung yang udah diisi air dan dibaca-bacain gitu sesuatu sama neneknya. Udah tuh, setelah itu abis Isya keadaan udah mulai tenang. Om, paman, bibinya Dania yang lain juga udah pada datang tuh ke rumahnya nenek. Jadi kayak udah rame banget di rumah neneknya Dania. Terus si neneknya Dania nyeritain nih asal mula kenapa si kelapa atau gelundung plecek itu ada di dalam dapur. Nah neneknya bilang kalau pas jam 3 sore dia pulang nih ke rumah bawa padi dari sawah tapi lewat belakang rumah. Nah belakang rumah neneknya Dania ini gak ada rumah lagi, Nat, Moy. Bener-bener pekarangan kosong punya bersama gitulah, punya nenek dan beberapa warga di sana. Nah pekarangannya itu tuh kayak cuman pohon-pohon bambu, pohon-pohon kelapa tinggi-tinggi, pohon salem, pohon nangka gitu-gitulah. Pokoknya suasananya kayak kebun kosong lah. Nah terus pas perjalanan pulang, neneknya ini nemu kelapa itu baru banget jatuh. Suaranya pun keras banget kata neneknya Dania. Dan besarnya kelapa ini tuh beda sama kelapa pada umumnya, lebih gede. Awalnya neneknya Dania tuh heran, ya tapi seneng juga. Nah cuman di sisi lain, dari jauh si nenek ini ngeliat kayak ada siluet wanita pakai baju putih, rambutnya hitam panjang. Tapi nggak dihirauin sama neneknya Dania. Dibawalah kelapa besar ini dan ditaruh di dapur. Dari situlah awal mula gangguan yang dialamin sama Dania. Nah malam harinya semua keluarga Dania tuh tidur di rumahnya nenek. Dania pun tidur diapit sama mbaknya dia, sepupu, ada bibi-bibinya juga di situ. Pokoknya di kamar tuh ada 7 orang, termasuk Dania yang tidur di tengah gitu ya. Biar Dania juga ngerasa aman. Nah tapi tengah malam Dania ini kebangun karena dia mimpi si gelundung plecek ini manggil-manggil Dania
Dan di sebelah sosok ini ada pocong, Nat, Muy. Dania nangis-nangis di situ sampai dibacain doa-doa sama mbaknya supaya dia bisa tidur lagi gitu ya. Besokannya si kelapanya ini kan ada di sebelah rumah neneknya kan tadi kan, udah ditaruh situ kan. Akhirnya kelapanya ini tuh dibawa sama pamannya Dania dan mau dibuang nih. Tapi sebelum dibuang, pamannya Dania ini minta bantuan tetangga buat ngusir roh-roh jahat dari kelapa itu yang ada di lingkungan rumah neneknya. Ya biar nggak balik lagi lah. Ya. Nah cuman setelah itu, setelah dibantuin gitu ya buat diusir roh-roh jahatnya, bukannya dibuang, malah diminta sama tetangganya ini buat dimasak. Nah sekeluarga Dania ngebolehin karena kata tetangganya pun kalau misalkan nih kelapa dibuang tapi nggak dihancurin, nanti rohnya bisa balik. Ibaratnya kayak dalam tanda kutip wadahnya tuh masih ada. Jadi ya kapanpun bisa balik lagi nih sesukanya dan ganggu orang lain. Makanya ya dihancurin dan dimasak lah sama dia, kata gitu. Nah alhamdulillah kata Dania, sampai dia lulus SD dia nggak pernah dapat gangguan apapun. Tapi pas dia kelas 2 SMP, dia pernah mimpi pocong yang ada di kamar omnya itu. Dan itu 3 hari berturut-turut. Wow. Dia tiduran di sebelah teras rumah mulai dari pagi sampai malam. Tapi di mimpinya Dania, bukan cuman dia yang bisa lihat, tapi neneknya juga bisa lihat di situ. Nah setelah adanya mimpi itu, Dania jadi peka banget lah sama hal-hal mistis sampai sekarang. Dia bisa ngelihat siluet-siluet sosok gaib di ujung matanya dia. Dia bisa ngerasain energi-energi gaib juga yang ada di sekitar dia. Oh, berarti pada dasarnya sebenarnya rumah neneknya udah angker ya anjir, orang banyak banget setannya. Bisa jadi ya Mu ya, karena yang tadi gue bilang kan, walaupun gak ada kelapanya, gak ada si gelundung plecek ini, Dania sering ngelihat dari ujung matanya ada pocong kan di kamar omnya itu kan. Iya benar-benar. Tapi Bi, gue penasaran deh, si gelundung plecek ini dia ada di daerah mana aja? Wah kalau itu gue gak tahu sih.